Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nabza Sabila. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022 dengan NIM 1104622017. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian riset aksi komunitas pendidikan masyarakat yang merupakan model penelitian yang melibatkan komunitas secara aktif dalam proses penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Nah, proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat ini melibatkan banyak sekali pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Nah, contohnya itu melalui kolaborasi dan partisipasi dari berbagai stakeholder. Model ini memungkinkan komunitas untuk secara aktif dalam hal ini terlibat dalam penelitian dan pengembangan solusi untuk masalah yang akan dihadapi. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang model yang menekankan pada kolaborasi dan partisipasi dengan semua pihak yang terdiri dari pertama itu ada peserta didik, di mana peserta didik ini memiliki fokus utama dari penelitian dan memiliki peran penting dalam menentukan arah penelitian ini. Nah, selain itu juga peserta didik ini dapat merumuskan masalah dan merancang solusi-solusinya. Nah, yang kedua itu ada fasilitator yang merupakan bertugas untuk membimbing dan mendukung komunitas dalam proses penelitian serta membantu mereka dalam menganalisis data dan merumuskan kesimpulan. Nah, yang ketiga itu ada peneliti, di mana peneliti ini memiliki berperan sebagai mitra komunitas dalam proses penelitian dan membantu mereka dalam mengakses sumber daya dan informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya proses riset aksi komunitas ini umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh komunitas pendidikan masyarakat. Nah, masalah-masalah ini dapat berupa, contohnya itu ada rendahnya tingkat literasi atau kurangnya akses ke pendidikan atau rendahnya kualitas pembelajaran yang ada di masyarakat. Nah, contohnya itu bisa dengan tingginya angka putus sekolah di komunitas pedesaan. Nah, yang kedua itu ada perumusan pertanyaan penelitian, di mana berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, komunitas kemudian merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Nah, selain itu juga pertanyaan-pertanyaan ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa saja nih faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di komunitas pedesaan. Nah, yang ketiga itu ada pengumpulan data, di mana komunitas ini kemudian mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, yaitu seperti survei, wawancara, observasi, dan fokus group discussion atau FGD. Nah, contohnya itu di pengumpulan data ini contohnya yaitu melakukan survei terhadap siswa yang putus sekolah untuk mengetahui alasan mereka putus sekolah itu apa. Nah, selanjutnya itu ada analisis data, di mana komunitas ini harus menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, analisis data ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik atau kualitatif. Nah, contohnya itu seperti menganalisis data survei untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap angka putus sekolah. Nah, yang kelima itu ada perumusan kesimpulan dan rekomendasi, di mana berdasarkan hasil analisis data, komunitas kemudian merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kemudian itu, kesimpulan ini harus berdasarkan pada data yang telah dianalisis dan rekomendasi harus dapat diimplementasikan oleh komunitas. Nah, contohnya itu merekomendasi program pendidikan khusus bagi siswa di komunitas pedesaan yang beresiko putus sekolah. Nah, yang keenam ini ada implementasi dan evaluasi. Nah, komunitas kemudian mengimplementasi rekomendasi yang telah dirumuskan. Nah, implementasi ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nah, contohnya itu bisa dengan memonitor kemajuan siswa yang mengikuti program pendidikan khusus dan melakukan evaluasi terhadap program tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada manfaat riset aksi komunitas pendidikan masyarakat, yaitu terdiri dari pertama itu ada meningkatkan partisipasi dan kepemilikan komunitas dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua ada memperkuat kapasitas komunitas dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didiknya. Yang keempat itu ada memperkuat hubungan antara komunitas dan lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya berikut ini ada contoh penerapan riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan literasi di desa Sukaramai, di mana komunitas di desa Sukaramai ini bekerja sama dengan universitas, misalnya Universitas Negeri Jakarta, untuk meningkatkan tingkat literasi di desa mereka. Nah, mereka ini melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah tingkat literasi dan kemudian merumuskan program apa untuk meningkatkan minat baca di masyarakat. Nah, yang kedua itu pengembangan model belajar berbasis kearifan lokal, di mana komunitas di desa Cijulang ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan model pembelajaran yang berwawasan budaya lokal. Nah, mereka ini melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kemudian merumuskan model pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya itu apa. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan di mana riset aksi komunitas ini merupakan model penelitian yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Model ini memungkinkan komunitas untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan mengembangkan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Nah, dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan ini, model ini dapat memperkuat hubungan antara komunitas dan lembaga pendidikan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi semua yang terlibat dalam proses penelitian ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.